Baik, malam hari ini kita tidak sibuk di situ. Malam hari ini kita sedikit-sedikit akan menengok karya-karya Sunan Bonang, khususnya yang dalam bentuk suluk. Ya kalau suluk, kata-katanya jelas ya. Kata-kata suluk itu sangat dekat dengan dunia tasawuf, dunia sufi. Salaka yasluku. Salaka yasluku itu berjalan. Jadi kalau ada sastra yang jenisnya suluk itu biasanya petunjuk, isinya petunjuk untuk bagaimana cara kita berjalan menuju Allah atau jalan sufi. Kanjeng Sunan Bonang punya banyak karya suluk. Meskipun beliau juga selain suluk juga banyak tembang, banyak lagu-lagu. Beliau keahliannya salah satunya itu nembang. Kalau nembang suaranya menghanyutkan meskipun hanya diiringi dengan bonang. Ada cerita Kanjeng Sunan Bonang ini menaklukkan perampok hanya dengan tembang. Jadi satu ketika beliau ini sedang nembang bersama murid-muridnya, kemudian diserang oleh perampok. Nah, para perampok ini ingin merampas hartanya Kanjeng Sunan Bonang dan murid-muridnya pastinya. Untuk melawan para perampok ini, Kanjeng Sunan Bonang terus nembang lagu Durmo. Begitu Kanjeng Sunan Bonang menembang, ini para perampok ini tidak bisa bergerak. Jadi diam di tempatnya kaku. Sampai Sunan Bonang mengakhiri tembangnya dan mereka kembali lagi bisa bergerak dan bertobat, tidak jadi ngerampok. Termasuk kalau teman-teman ingat salah satu tembang yang sering kemarin-kemarin kita ucapkan yaitu tembang Tombo Ati. Nanti coba kita bahas yang Tombo Ati ini karena tembang Tombo Ati ini salah satu yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Bonang, dikenalkan ke masyarakat Jawa. Yang Tombo Ati ada 5, yang hari ini ada banyak versi lagunya, banyak versi musiknya. Kalau suluk, Sunan Bonang punya beberapa karya suluk yang luar biasa. Hanya memang sayangnya banyak di antara karya-karya penting ini hari ini jadi koleksi di Belanda sana, di Amsterdam. Hanya beberapa yang kita bisa menikmati di Indonesia hari ini. Tapi insya Allah nanti pada saatnya juga kita bisa mengakses. Jadi suluk-suluk yang paling terkenal, yang pertama mungkin teman-teman masih ingat ada suluk Wujil. Nanti kita bahas ya suluk Wujil ini, kita ungkap sedikit-sedikit isinya apa. Kemudian ada suluk Khalifah. Suluk Khalifah ini isinya kisah dari Sunan Bonang tentang perjalanan beliau mencari ilmu ke Malaka yang tadi sempat saya singgung sedikit. Ada suluk Kadersan, ada suluk Regul, ada suluk Bentur, ada suluk Wasiat, ada suluk Pipiringan, ada suluk Jebeng dan lain-lain. Ya nanti silahkan teman-teman yang tertarik untuk mendalami ajaran-ajaran Kanjeng Sunan Bonang, silahkan. Banyak ajaran beliau ditulis dalam bentuk suluk dan isinya sebagian besar merupakan petunjuk dan kisah pengalaman beliau menjalani jalan sufi, menjalani suluk. Makanya judulnya sebagian besar ya memang suluk. Baik, kita tengok ya beberapa. Kita awali dari salah satu karya beliau yang paling unik. Ini satu-satunya karya yang bentuknya prosa. Yang lain kan modelnya suluk. Kita awali, ini karya ini kadang orang menyebutnya Kitab Bonang, kadang menyebutnya Primbon Bonang. Atau kalau di barat dikenal dengan istilah, atau beberapa juga menyebutnya naskah ini judulnya adalah Pitutur Syekh Bahri.
kita awali dari ini saja ya, nanti yang wujil yang agak belakangan. Jadi ini kitab ini, buku ini satu-satunya yang coraknya prosa, tidak seperti suluk-suluk yang lain. Isinya dialog, tanya jawab antara guru murid. Gurunya namanya Saiful Rijal, muridnya namanya Saiful Rijal, gurunya namanya Syekh Bari. Ada yang bilang ini sebenarnya kiasan. Saiful Rijal ini ya Sunan Bonang sendiri, dan gurunya ini adalah seorang guru yang berasal dari Pasai, yang oleh Sunan Bonang di kitab ini disebut Syekh Bari. Nanti kalau teman-teman menggali suluk-suluknya Sunan Bonang, di dalamnya akan kelihatan sekali pengaruh dari dua tokoh besar tasawuf Persia. Yang pertama adalah Imam Ghazali, dan yang kedua Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Meskipun beberapa nama sufi juga disebut. Misalnya beliau juga pernah menyebut nama Syekh Sufi. Syekh Sufi ini yang dimaksud adalah Imam Haris Al-Muhasibi, juga Syekh Nuri. Syekh Nuri mungkin ya Syekh Hasan An-Nuri. Kemudian ada Syekh Jaddin. Syekh Jaddin ini kemungkinan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini nama-nama referensinya. Mungkin kalau di naskah aslinya kan pakai nama Jaddin, pakai nama Nuri. Itu mungkin menyesuaikan dengan lidah Jawa. Berbeda memang dengan tradisi dari Sumatera kemarin yang menggunakan huruf pegon. Para wali Songo ini termasuk Sunan Bonang menulisnya memang dalam bahasa Jawa. Beberapa suluk seperti suluk wujil itu pakai bahasa Jawa tengahan. Di bahasa Jawa yang biasa, level tengahan, tidak sangat halus seperti bahasa Kawi. Oke, baik, kita lihat yang pertama dari kitab Bonang. Ini salah satu contoh bagaimana dialog antara Saiful Rijal dengan Syekh Bari. Itu Jawanya ada. Saya bacakan sebentar, tapi nanti belakangan tidak saya baca biar tidak menghabiskan waktu. Mongko matur Rijal, ya guru amba, kadipun nendi ma'rifat tigang prakara punika, kadi kang kocap ing sastra, ma'rifatu dzatillah, ma'rifatu sifatillah, ma'rifatu af'alillah. Kadipun nendi sang siptane katiga punika. Jadi Saiful Rijal bertanya, wahai guru hamba, bagaimanakah makrifat mengenai tiga perkara itu? Sebagaimana dikatakan dalam tulisan, ma'rifatu dzatillah, ma'rifatu sifatillah, ma'rifatu af'alillah. Apa maksud ketiga perkara itu? Ini sengaja saya angkat, saya dulukan tema tentang ma'rifat, tentang Allah ini. Mengapa? Karena nanti di suluk wujil Kanjeng Sunan Bonang menyatakan bahwa intinya orang beragama nanti ada pada pengenalan kita terhadap Tuhan. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya zakat kalau kita tidak kenal ini sholat, zakat kepada siapa, tentang apa. Kita selalu bilang lillahi ta'ala siapa Allah yang selalu kita tuju itu. Sholat kok tidak kenal Allah, ya perlu dipertanyakan sholat pada siapa. Maka kunci awal dalam beragama, dalam meniti jalan sufi adalah pengenalan kita terhadap Allah. Istilahnya ma'rifat. Siapa Allah itu? Dan kalau menurut kitab Bonang ada 3 konsep ma'rifat.
seperti yang ditanyakan oleh Rijal, yaitu ma'rifatu dzatillah, yang kedua ma'rifatu sifatillah, dan yang ketiga ma'rifatu af'alillah. Mari kita kenali Allah yang tiap hari kita tuju, tiap hari kita diperintahkan untuk mengingatnya, untuk berzikir padanya. Kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kemarin-kemarin kita berambisi sekali untuk cinta pada Allah. Lah bagaimana kita bisa cinta kalau kenal saja tidak? Maka langkah pertama adalah mengenalnya. Dan kalau mengikuti primbon-bonan ini, mengenal Allah itu ada 3 aspeknya, yaitu mengenali zatnya, mengenali sifatnya, dan yang ketiga mengenali af'alnya. Syekh Bari lalu menjawab, wahai Rijal, arti ma'rifatu dzatillah adalah ketahuilah wujud Allah yang maha luhur itu tunggal, tiada sekutu baginya. Dia mempunyai sifat sedia, langgeng, kekal, maha suci, tidak berjisim, tanpa arah, tidak bercampur, hadir tapi tidak terlihat. Wujudnya langgeng dan maha suci dalam cintanya kepada dirinya. Wujudnya langgeng dalam kerajaannya dan tidak berubah dalam keindahannya. Jadi Allah dari sisi zat itu yang jelas, yang pertama wujud. Kemudian ya kalau dari sifat 20 ya qidam, kemudian baqo, dan seterusnya. Maha suci, tidak berjisim, tidak punya arah, tidak bercampur, tanpa arah, tidak bercampur, tidak terlihat. Susah menjelaskan zatnya Allah, maka biasanya menggunakan term tidak. Ini terjemahan dari laisa kamislihi syai'un. Dari sisi zatnya Allah itu tidak ada yang mirip dengannya, apapun, sesuatu pun, dan bahkan tidak ada kata-kata yang bisa menguraikan, menggambarkan secara tepat zatnya. Cukup kita imani saja bahwa ada yang maha wujud, maha suci, maha langgeng, yang kita sebut Allah. Detail zatnya seperti apa, laisa kamislihi syai'un. Nah, ini ma'rifatu dzatillah. Makanya ada banyak orang tanya, Pak, bukankah berpikir tentang zatnya Allah itu ada larangannya? Ya, cuma larangan ini tidak dalam arti pikiran kita pasti sesat kalau berpikir tentang zatnya, tapi pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya. Tidak perlu terlalu capek memikirkan zatnya Allah daripada habis tenaga, habis waktu. Imani saja Allah di level zatnya. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Oke, terus ini nanti panjang diskusinya kalau saya lanjutkan. Kita ke definisi kedua, ma'rifatu sifatillah. Ma'rifatu sifatillah itu mengetahui, adapun ma'rifatu sifatillah berarti ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai sifat hayyun, yaitu hidup abadi, tanpa nyawa, mengetahui, tanpa akal, berkuasa, tanpa anggota, melihat, tanpa mata, mendengar, tanpa telinga, berkehendak, tanpa angan-angan, berkata, tanpa bibir atau suara. Jadi, kalau yang zat tadi lebih mudah dijelaskan dengan yang tidak. Kalau yang sifat, ini bisa dijelaskan. Allah itu sami, sama, basar, kalam, dan seterusnya, hayyun, dan seterusnya.
Itu sifat-sifat Allah di level sifat. Kalau ini bisa dijelaskan, tidak harus ditidakkan. Tapi tetap kita tidak bisa menjelaskan detailnya karena tidak sama dengan manusia. Allah itu melihat, tapi tidak sama dengan melihat kita. Karena Allah tidak punya mata yang seperti manusia ini. Maka melihat tanpa mata. Allah mendengar. Wong di antara sifatnya Allah itu sama. Tapi jangan digambarkan mendengarnya Allah seperti mendengarnya manusia. Tanpa telinga. Karena Allah tidak punya telinga seperti telinganya manusia. Tidak bisa digambarkan seperti itu. Maka di level ma'rifatu sifatillah, Allah bisa kita jelaskan sifatnya, tidak lagi dalam bentuk negatif, dalam bentuk positif juga bisa. Hanya saja seperti apa mekanisme detailnya kita tetap tidak akan bisa tahu. Kalau pakai terminologi dari Imam Asy'ari, bila kaifa, kita tidak tahu seperti apa mekanisme Allah mendengar itu, seperti apa mekanisme Allah melihat itu. Tapi Allah melihat dan mendengar, bahkan maha melihat, maha mendengar. Nah, ini level 2, ma'rifatu sifatillah. Nah, yang ketiga, ma'rifatu af'alillah. Ma'rifatu af'alillah, adapun ma'rifatul af'al berarti ketahuilah sifat perbuatan Tuhan. Dia berbuat tanpa ada yang memerintah, memberi tanpa menggunakan tangan, dan mematikan tanpa menggunakan keris. Ini ilustrasi dari Kanjeng Sunan Bonang. Af'al itu perbuatan. Semua yang terjadi, semua yang berjalan di alam semesta ini hakikatnya adalah af'alnya Allah. Kita menyebutnya simpel terus dengan kata-kata takdir. Tapi tetap seperti tadi, af'alnya Allah itu tidak menggunakan alat sebagaimana kalau manusia bertindak. Allah kalau menakdir sesuatu, memutus sesuatu, kalau bahasanya Al-Quran ya kun fayakun. Kehendaknya Allah itulah yang jalan. Jadi yang terjadi apa itu sebenarnya kehendak dan perintahnya Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia butuh sarana, butuh perantara. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Itulah arti ma'rifat terhadap 3 perkara tadi. Ma'rifatu dzatillah, di level zatnya memang susah dijelaskan, lebih mudah dengan model negasi, ditidakkan. Ada ma'rifatu sifatillah, sudah bisa dijelaskan secara positif, tapi bila kaifah, detailnya seperti apa, kita masih tidak mampu. Dan ma'rifatu af'alillah, kita melihat efek dari af'alillah adalah semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk segala hal peristiwa yang menimpa kita. Itu ma'rifatu af'alillah. Oke, ini mancing ya dari Primbon Bonang. Kadang disebut pitutur Syekh Bahari. Kita cari lagi dari suluk yang lain. Misalnya kita ambil yang saya bawa ini dari suluk gentur atau suluk bentur. Kalau dalam bahasa Jawa istilah gentur itu artinya serius, tekun. Kalau orang ingin sukses kadang diberi tips gentur tapane, serius bertapa, serius tirakat. Suluk gentur berarti mengajarkan apa yang harus kita lakukan, kita jalankan secara serius dalam menuju Tuhan untuk mencapai kesadaran tertinggi. Ada bagian dari suluk gentur itu yang menarik, misalnya tentang syahadat. Katanya Sunan Bonang, ada syahadat
namanya syahadat daim qaim. Jadi yang dilakukan oleh penempuh jalan sufi, orang yang melakukan suluk, itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat lewat mulut, tapi syahadat daim qaim. Nanti syahadat ini ada 3. Syahadat daim qaim ini syahadat yang kesaksian yang dilakukan tidak dengan mulut, tapi dengan gerak-gerik jasmania. Misalnya kesaksian dengan gerak-gerik itu, kalau saya percaya dengan kamu, maka kalau kamu utang, tak utangi deh. Gitu kalau kita sama temen ini. Jadi tidak perlu saya bilang, enggak kok saya percaya kok. Tapi kalau diutangi enggak gelem ngasih utang. Karena saya percaya kamu tak utangi. Tanpa harus saya ngomong saya percaya padamu, begitu kamu tak utangi, itu menunjukkan saya percaya padamu. Jadi ini kesaksian lewat tindakan. Karena saya yakin bahwa situasi sekarang sudah aman, maka saya mulai berani keluar rumah meskipun harus pakai masker. Loh, ini menunjukkan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap bahwa situasinya sudah aman, maka saya keluar. Tidak sekedar bikin postingan, teriak ke sana semana, sekarang sudah aman loh, sekarang sudah aman, tapi dia sendiri nggak berani keluar. Nah, syahadat daim qaim ini bersaksi atas kebenaran Islam, kebenaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi lewat perbuatan. Nah, ini namanya syahadat daim qaim. Makanya orang yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, berarti sampai akhir hidup orang ini menjalankan pola hidup tidak menuhankan apapun selain Allah, insya Allah dia masuk surga. Jadi syahadat yang daim qaim. Nah, ini bisa dilacak di suluk gentur atau suluk bentur. Di dalamnya juga ada uraian misalnya tentang fana. Ini yang kemarin belajar Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dan kawan-kawan itu kan banyak mode-mode uraian tentang fana. Kalau dalam suluk genturnya Sunan Bonang, ilustrasinya adalah kalau garam jatuh ke laut, maka dia lenyap. Tetapi tidak bisa dikatakan dia menjadi laut. Juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas dia tercerap dalam wujud yang mutlak. Yang lenyap hanya kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Jadi fana itu tidak membuat manusia jadi Tuhan, atau membuat diri kita terserap atau kepanjingan Tuhan. Fana itu kondisi ketika kita tidak sadar lagi, tidak fokus lagi, tidak ngopeni lagi aspek hidup jasmaniah kita, hidup duniawi kita, karena fokus kita sudah sepenuhnya ada pada Allah saja. Mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu kan. Yang dialami oleh Majnun di hadapan Laila adalah kondisi ketika fana. Ketika Majnun melupakan hakikat dirinya sendiri karena dirinya sudah penuh dengan Laila. Jadi orang fana itu ketika pikirannya, hatinya, fokus mentalnya, semua batinnya hanya Allah saja. Maka keberadaan dirinya terlupakan. Dirinya yang sedang sengsara, dirinya yang sedang kelaparan, dirinya yang sedang menderita sakit apa, tidak jadi perhatian karena perhatiannya hanya Allah saja. Ini penjelasan dari Kanjeng Sunan Bonang tentang situasi fana. Tidak bisa diartikan fana itu manusianya jadi Tuhan.
atau manusianya hilang, yang ada tinggal Tuhan. Tidak. Jadi tidak kondisi suwung, juga tidak kondisi lenyap. Hanya saja kesadarannya yang teralihkan dari kesadaran manusia ke kesadaran tentang Tuhan. Penjelasan semacam ini bisa nanti digali dari suluk bentur. Nanti di suluk bentur juga melanjutkan tentang syahadat tadi, dijelaskan ada 3 macam syahadat. Yang pertama ada syahadat mutawilah. Yang kedua ada syahadat mutawassithah. Yang ketiga ada syahadat mutakhirah. Ini di suluk bentur. Syahadat kita itu sebagai seorang muslim melaksanakan 3 syahadat ini. Yang pertama mutawilah. Mutawilah itu syahadat dulu ketika kita belum dilahirkan ke dunia ini. Silahkan teman-teman dibuka ayat Al-Quran yang bunyinya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dulu sebelum kita lahir, Allah bertanya pada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus roh kita yang belum turun ke dunia bersaksi, qalu bala syahidna, iya, kami bersaksi. Ini kan juga syahadat, bersaksi. Jadi dulu kita sudah meyakini dan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Terus kita turun ke muka bumi. Kita dilahirkan. Nah, saat lahir, begitu mampu berpikir, punya kesadaran, masuk ke syahadat yang mutawassithah. Kita mendeklarasikan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini syahadat yang mutawassithah. Level 2. Dulu bersaksi sebelum kita lahir, dan sekarang bersaksi setelah kita lahir. Tapi jangan lupa syahadat yang ketiga, syahadat mutaakhirah. Ini syahadat ini jelas dilakukan oleh para nabi, para wali, dan orang mukmin yang sejati. Syahadat mutaakhirah itu mirip syahadat daim qaim tadi. Tidak cukup kita hanya deklarasi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Tapi kita jalankan hidup yang menomorsatukan Allah dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Kalau kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah, ya hidup kita hanya satu-satunya yang kita pertuhankan, ya Allah. Kalau kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya, berarti hidup kita orientasikan untuk mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu utusannya. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Dulu kita bersyahadat, kemudian ketika turun ke dunia kita juga sudah syahadat, tapi sempurna syahadat kita kalau juga tidak hanya dinyatakan syahadat itu, tapi juga dijalankan. Kalau di suluk bentur kemudian dijelaskan, bila mana 3 syahadat ini dipadukan menjadi satu, maka dapat diumpamakan seperti kesatuan antara tindakan menulis, tulisan, dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu. Juga dapat diumpamakan seperti gelas, isinya, dan gelas bening gelasnya, kacanya, kemudian isinya gelas, dan penuhnya gelas. Tadi yang syahadat sebelum kita lahir itu seperti kertasnya.
Kemudian ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah yang mutawasitoh tadi itu seperti ketika kita menulis. Kemudian ketika kita menjalankan syahadat tadi itu seperti tulisannya. Jadi terus sempurna. Yo ada kertasnya, yo ada tindakan menulis, dan ada tulisannya. Jadi kalau gelasnya itu adalah syahadat waktu kita belum lahir. Kemudian isinya adalah syahadat mutawasitoh yang kita menyatakan beriman pada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, dan penuhnya gelas itulah syahadat mutaakhirah, waktu kita menjalankan. Jadi setelah tadi mengenal Allah, makanya saya bilang ngaji kita ini kita bikin skenario sendiri, kita bikin sekuen sendiri untuk merumuskan suluk atau jalan sufi. Yang pertama tadi kita ambil dari Syekh Bari di Primbon Monang bahwa kita harus mengenal dulu, ngerti ilmunya dulu tentang Allah, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Setelah itu bersaksi atau syahadat, baik syahadat yang mutawilah sebelum lahir, kalau ini otomatis, maupun syahadat yang mutawasitoh saat kita sudah ada di dunia. Kalau kita hari ini muslim, insya Allah sudah kita lakukan. Dan yang ketiga yang mutaakhirah, mewujudkan syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ketiga yang mutaakhirah ini, dulu waktu kita ngaji tentang Kanjeng Sunan Kalijaga kan ada cerita tentang santrinya Kanjeng Sunan Kalijaga yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini suatu ketika mengikuti murid-murid yang lain mengikuti ujian tentang syahadat. Jadi semua murid diuji untuk bersyahadat. Murid-murid yang lain dengan fasihnya melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas gilirannya Syekh Jangkung, waktunya syahadat, beliau malah keluar ruangan, kemudian naik ke pohon kelapa yang paling tinggi dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Wah, semua orang kaget. Begitu sampai di bawah, ditanya oleh Kanjeng Sunan, "Loh, kamu disuruh bersyahadat saja kok malah loncat dari pohon kelapa yang paling tinggi?" Katanya Syekh Jangkung, "Ya inilah syahadat saya. Inilah kesaksian saya, keyakinan saya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, Allah lah yang memegang nyawaku, menentukan hidup matiku, dan inilah buktinya." Itu jenis syahadat mutaakhirah. Ya meskipun teman-teman ndak harus njajal seperti ini, itu makom kita ndak sama dengan Syekh Jangkung. Tapi yang jelas, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup kita ini modenya adalah satu-satunya yang kita posisikan sebagai Tuhan adalah Allah, dan yang kita ikuti adalah Kanjeng Nabi Rasulullah. Berarti hidup kita sudah bersyahadat, tidak sekedar mengucapkan syahadat. Oke, jadi setelah ma'rifat, kemudian syahadat, setelah itu ganti suluk. Kita mulai berjalan. Kita ambil dari suluk wergul. Dari suluk wergul kita bisa belajar, misalnya ada ajaran, itu saya kutip beberapa. Yang pertama, manusia harus bisa membaca dan berkaca, yang akan menjadikannya tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain.
Dan jangan meremehkan orang lain yang hidupnya serba sederhana dan tampak sengsara. Ini mulai ada teknik-teknik untuk membersihkan diri, untuk menata jiwa. Mulai berjalan. Jadi setelah tahu arah kita adalah ke Allah, setelah bersaksi syahadat tentang Allah, kita mulai jalan. Yang pertama dari Suluk Regul kita diajari hidup ini kuncinya pada kemampuan kita membaca dan berkaca. Membaca itu berarti memahami lingkungan sekeliling kita, berkaca itu berarti membaca diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita. Nama lainnya muhasabah atau introspeksi. Kenapa harus membaca dan berkaca? Karena kalau membaca saja, hanya melihat keluar saja, bisa jadi kita tidak sadar diri kita juga punya kelemahan, punya kekurangan, kekeliruan sebagaimana yang ada di sekeliling kita. Makanya di situ kalimatnya, berkaca yang dapat menjadikan diri kita tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Orang itu kalau muhasabahnya kuat, dia bisa membaca sampai titik-titik paling kecil kelemahan, kekurangan, dosa-dosa yang dia tumpuk. Maka harusnya kalau sudah seperti ini, lidahnya berat, tangan kakinya berat untuk mencela, merendahkan orang lain karena dia sadar kerendahan dirinya sendiri. Banyak orang yang cerdas sekali membaca lingkungan sekelilingnya, menunjuk secara tepat salahmu di mana, kelirunya orang ini di mana, jeleknya ustadz ini di mana, sesatnya orang ini di mana, selalu keluar. Orang yang mudah sekali menunjuk keluar mungkin kurang membaca ke dalam. Sehingga lidahnya begitu ringan menunjuk orang lain. Kalau dia sadar betapa titik-titik gelap dalam dirinya sangat banyak menumpuk, mungkin dia berat untuk dengan ringan menunjuk kesalahannya orang lain. Jalan sufi yang pertama dari Suluk Regul, Kanjeng Sunan Bonang menasihati kita itu. Ya, membaca keluar penting, tapi berkaca ke dalam juga penting. Jadi membaca dan berkaca. Mengkaji, ngaji, tapi sekaligus juga muhasabah. Oke, nasihat pertama. Nasihat yang kedua, manusia hendaklah selalu berjalan sepanjang jalan kejujuran. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan harus selaras dengan suara hati. Dengan cara demikian, manusia akan mendapatkan terang batin dan petunjuk dari Tuhan. Nasihat yang kedua, jujur. Jujur ini kelihatannya sederhana, kita sering mengartikan jujur itu sekedar dengan definisi objektif. Kalau A ya diomongkan A, kalau B ya diomongkan B. Tapi sayangnya objektif itu sering kita pakai keluar untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Padahal yang lebih penting adalah kejujuran dalam hati, lewat suara hati tentang diri kita sendiri. Jadi biar batin kita terang, yang pertama-tama apa? Jujurlah tentang batinmu sendiri, keinginanmu, hasratmu, hatimu. Kalau teman-teman mengikuti kajian-kajian kemarin-kemarin, termasuk Imam Ghazali dan para sufi yang lain, kan diteorikan bahwa hati yang terang adalah kunci dari jalan sufi, kuncinya suluk. Kapan hati ini terang? Ya kalau bersih dari kotoran-kotoran. Maka kejujuran kita tentang kotoran-kotoran kita ini nanti akan jadi kunci kesadaran kita untuk membersihkan kotoran-kotoran ini. Jadi didiklah dirimu untuk jujur bahkan terhadap dirimu sendiri. Kalau jelek ya ngomong aku jelek, aku salah,
Aku kemarin keliru. Mataku tak pakai lihat yang jelek-jelek, yang maksiat-maksiat. Telingaku sudah mendengar yang gak beres. Mulutku sudah mengucapkan yang tidak seharusnya. Jempolku sudah memposting yang mungkin itu menyakiti yang lain. Ini kejujuran terhadap diri. Kalau sudah ngerti, bersihkan ini segera. Karena kuncinya, terangnya batin kita itu bersihnya hati. Kalau dia sudah terang, maka petunjuk dari Tuhan akan mudah masuk. Kalau tidak, petunjuk-petunjuk Tuhan yang datang akan kita baca dengan versi gelap tadi. Inilah mengapa kadang-kadang banyak orang yang harusnya ilmunya tinggi. Dia pinter ngaji, dia wawasannya luas. Tapi ilmu ini keluarnya malah merusak. Ilmu ini keluarnya malah bikin mudarat, bikin bahaya di mana-mana. Kenapa? Karena alat bacanya gelap. Maka yang kedua, kalau sudah muhasabah, berarti apa? Jujurlah, bersihkan kekotoran dalam dirimu. Oke, itu nasihat jalan sufi yang kedua dari Suluk Urgul. Yang ketiga adalah kalimatnya, kalau manusia berhasrat untuk mengawali laku hidup yang baru, hendaklah selalu bertanya kepada orang-orang yang paham dan tuntas ilmu pengetahuannya. Dengan demikian, laku hidup yang dijalankan tidak akan tersesat. Nah, yang ketiga, Kanjeng Sunan Bonang menyarankan kita, tadi kan kita disuruh membaca, kita disuruh berkaca, kita disuruh jujur dan membersihkan batin. Cuma ini sesuatu yang tidak sederhana dan tidak mudah. Tadi di depan saya bilang, penyakit yang paling susah disembuhkan itu kebodohan, ketidaktahuan, karena banyak orang tidak tahu yang merasa tahu. Nah, mungkin juga kita sudah siap bermuhasabah, kita merenungi diri. Kita juga ingin jujur terhadap diri kita. Tapi karena kapasitas kita terbatas, akhirnya kita tidak mampu. Introspeksi sudah, tapi tidak ketemu kotorannya. Ingin jujur sudah, tapi kita rasanya kok merasa, saya ini lurus-lurus saja loh Pak. Saya ini perasaan benar terus loh Pak. Oke, kalau memang begitu, mungkin saatnya kita butuh guru. Kita perlu orang-orang yang luas ilmunya, orang yang dalam wawasannya. Sehingga akan jelas mana kotor, mana bersih. Akan jelas kotoran apa saja yang ada dalam diri kita dan bagaimana cara membersihkannya. Oke, jadi ayo muhasabah, ayo membersihkan batin. Kalau memang berat, ayo mencari guru yang bisa nuntun. Tidak, kebanyakan sekarang di antara kita itu yang merasa, saya bisa kok Pak baca sendiri, saya bisa merenung sendiri, saya bisa memahami sendiri. Ya mungkin begitu. Alhamdulillah kalau memang bisa, berarti teman-teman orang yang kuat, orang yang tangguh. Tapi ada jalan yang lebih selamat, yaitu tanya ke ahlinya, minta dituntun yang ngerti. Ini lebih mudah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Biar tidak nanti jatuhnya kita ngarang sendiri, kita merasa sudah mampu, ternyata tidak, merasa sudah tahu, ternyata belum. Akhirnya penyakitnya tidak sembuh. Jadi ini petunjuk dari Suluk Urgul yang ketiga. Yang keempat, pujian. Pujian ini di situ sama dengan doa. Akan dikabulkan dengan Tuhan kalau manusia selalu percaya adanya zat yang dipuji.
manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Bersatunya mulut dan hati dalam melakukan pujian itu akan menjadi sarana hidup bahagia di dunia dan di alam keabadian. Jadi pujian kepada Tuhan, pikir kita kepadanya, doa kita kepadanya, dasarnya yang pertama adalah kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi kuncinya yang pertama ini. Beberapa kali saya sampaikan ketika ada pertanyaan, Pak, mengapa sih Pak doa saya kok tidak dikabul-kabulkan? Antara lain mungkin karena kepercayaan dan zon kita tentang terkabulnya doa itu juga tidak maksimal. Kadang-kadang kita berdoa sambil ragu-ragu. Apa ya oleh Allah akan dikabulkan. Loh, kalau kita sudah ragu-ragu, ya Allah datangnya ya sejauh kita percaya. Karena ragu-ragu hanya 50-50, ya Allah datangnya 50%. Kalau kita yakinnya hanya 20%, ya Allah datangnya 20%. Misalnya teman-teman yang sedang akhir masa studi, terus wah aku pengen iso lulus kumlot ini, mau berdoa minta kumlot, tapi apa ya bisa ya, oh IP ku cuma sekian, kalau dari waktu sekian apa ya bisa, apa ya mungkin mata kuliahku yang tak ulang ini nilainya A semua, tapi tak berdoa sajalah. Oh itu menunjukkan ya kita sendiri tidak yakin kok. Maka Allah ya datang sejauh kemungkinan keyakinan kita. Ana inda dzonni abdi. Kalau kita sendiri tidak yakin ya terkabulnya juga setengah-setengah. Jadi syarat pertama adalah kalau manusia selalu percaya pada zat yang dipuji. Yang kedua, manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci. Jadi memuji pada Allah itu ya harus tulus. Berdoa pada Allah juga harus tulus. Ketulusan itu diawali sejak ketika kalau berdoa, ketika kita menegaskan keinginan kita. Itu juga harus tulus. Jangan berdoa coba-coba saya minta ini pada Allah, siapa tahu dikabulkan. Itu tidak tulus. Ketidaktulusan kedua adalah nego, pamer pada Allah. Ya Allah, aku ini kan sudah beribadah banyak padamu. Aku sudah sedekah sekian juta, maka tolong sebagaimana janjimu. Ini rodo ngancam sama Allah. Ini kurang tulus. Berdoa saja secara tulus, yakini kebesarannya, bahkan tanpa disogok dengan apapun, Allah sangat sayang dengan kita. Jadi syarat kedua adalah ketulusan. Nah, doa kita, pujian kita, kalau hatinya sudah tulus, keluarnya apa adanya, didasari dengan keimanan yang sepenuhnya pada Allah, itulah nanti yang jadi sumber kebahagiaan kita. Nah, ini tips 4 dari suluk regul. Kalau sudah menjalani suluk dengan segala macam tekniknya, syariah, thoriqah, hakikatnya, langsung ya kita shortcut ke suluk jebeng. Suluk jebeng ini karyanya Sunan Bonang. Istilah jebeng itu adalah panggilan pada orang yang lebih tua, pada anak muda yang sedang mencari ilmu. Itu biasanya panggilannya antara lain jebeng dalam bahasa Jawa Lama. Puncaknya suluk sekarang. Ini dalam suluk jebeng dijelaskan, ya puncaknya suluk itu tidak bisa dijelaskan. Puncak ilmu yang sempurna seperti api yang berkobar. Hanya bara dan nyalanya, hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan.
Ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam, karena serba diliputi rahasia. Adakah kata-kata yang bisa menyebutkan? Jadi siapapun yang mencapai puncaknya suluk, kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat, kasyaf, nanti ada yang menggunakan istilah musyahadah dan lain sebagainya, ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Maka yang tahu pasti hanya yang menjalani, bukan yang membaca bukunya. Dia seperti api berkobar, hanya bara dan nyalanya. Api berkobar itu kan yang kelihatan hanya baranya dan nyalanya. Kobarannya mana? Ya kita tidak tahu. Seperti ombak dan air, itu kan tidak bisa dipisahkan. Airnya ambilin, ombaknya buat aku, kan tidak bisa. Tapi menjelaskannya memang susah. Hanya kilatan cahaya, hanya asapnya kelihatan. Maka ketahuilah wujud sebelum api menyala dan sesudah api padam. Ini menunjukkan bahwa hanya orang yang menjalani lakunya sejak awal yang akan tahu rahasianya. Karena serba diliputi rahasia. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan. Nah, ini penjelasan tentang puncaknya suluk. Yang kedua, jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Ketahuilah rumah sebenarnya jasad ialah ruh. Jangan bertanya, jangan memuja nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan, jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang oleh kebingungan. Nah, ini untuk yang melakukan perjalanan. Yang tidak melakukan perjalanan tidak bisa menjelaskan. Tapi yang tahu hanya yang ngalami. Meskipun nanti yang sudah ngalami, susah menjelaskannya dengan kata-kata. Meskipun demikian, bagi yang sudah mengalami puncaknya suluk, yang pertama apa? Jangan tinggikan diri melampaui ukuran. Jangan sombong. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dengan Allah daripada yang lain. Berlindunglah semata-mata kepadanya. Pokoknya kita bersandar saja sepenuhnya kepada Allah. Ketahuilah rumah jasad ialah ruh. Maksudnya apa? Yang kelihatan adalah jasad, yang tidak kelihatan itu ruh. Berarti apa? Yang lebih penting itu ruh. Di situ kan rumahnya jasad adalah ruh. Biasanya kan kita rumah. Ruh itu tinggalnya di rumah jasad. Tapi di sini dibalik. Kuncinya manusia itu adanya di ruh, di batin. Maka selanjutnya jangan banyak bertanya. Rasakan saja. Nikmati saja kebersamaanmu dengan Allah. Jangan hanya fokus pada jasad lahiriah. Kalau kita ingin fokus ke jasad lahiriah, susah dijelaskan. Kata-kata susah menyebutkan. Maka tidak usah banyak bertanya, kamu nikmati saja. Kamu rasakan saja kedekatanmu dengan Allah. Kemudian ada petunjuk juga, jangan memuja nabi dan wali-wali. Para nabi, para aulia, ajaran dan macam-macam itu sarana media kita untuk menuju Allah. Maka jangan dibalik, jangan memuja nabi dan wali-wali. Kita harus menghormati, bersyukur, sangat berterima kasih pada mereka karena mereka membuat kita sampai pada Allah. Tapi jangan posisikan mereka di posisinya Allah. Demikian juga jangan mengaku Tuhan. Kalau sudah dekat sama Allah, sangat fokus pada Allah, bahkan merasa diri sendiri hilang, katanya Kanjeng Sunan Bonang, tetap jangan ngaku Tuhan. Kita masih manusia yang begitu disayang, begitu dirahmati oleh Allah, sehingga bisa melakukan perjalanan sampai padanya.
Kemudian jangan mengira tidak ada padahal ada. Berarti apa? Jangan hanya melihat yang kelihatan saja. Jangan hanya percaya pada yang kelihatan saja. Banyak yang hakiki dalam hidup ini sifatnya tidak kelihatan. Kemudian sebaiknya diam. Biasanya orang yang tuntas itu lebih suka diam karena merasa sudah terbuka semuanya, sudah beres semuanya. Maka sebaiknya diam. Jangan sampai digoncang. Jangan mudah goyah. Karena orang yang sudah tuntas itu biasanya tidak mudah goyah. Jangan mudah goyah oleh kebingungan-kebingungan. Nah itu yang terus yang ketiga ini cuma simbolnya, isyaratnya. Pencapaian sempurna bagaikan orang yang sedang asyik tidur dengan seorang perempuan kala bercinta. Mereka tenggelam dalam keasikan, terlena, hanyut dalam birahi. Jadi asiknya, nikmatnya, pengalaman puncak bersama Allah itu seperti asiknya kita kalau di situ ilustrasinya bersama perempuan. Yang jomblo-jomblo bisa dibayangkan lah. Kalau yang sudah nikah mesti ngerti. Loh, asiknya seperti itu. Dijelaskan tidak bisa. Kalau ada yang tanya, coba jelaskan enaknya apa sih? Tidak bisa. Yang ngalami saja yang ngerti. Yang tidak ngalami tidak ngerti. Asiknya seperti itu. Oleh karena itu, anakku, terimalah ajaran ini, pahami baik-baik. Kalimat terakhirnya, ya ilmu ini memang sukar untuk dicerna. Yang jelas, bersihkan diri, ayo memulai perjalanan. Sebenarnya intinya di situ. Nanti kalau sudah sampai puncak, rasakan nikmatnya meskipun sukar dijelaskan. Ini diambil dari Suluk Jebeng. Ini memang kita potong-potong ya. Tadi yang makrifat kita ambil dari Primbon Bonang sebagai dasarnya. Kemudian jalan sufi kita ambil dari Suluk Bentur, diawali dari syahadatnya. Kemudian cara membersihkan diri, cara menjalani lagu kita ambil dari Suluk Wergul, dan puncak suluk kita jelaskan lewat Suluk Jebeng. Ini sebenarnya agak motong-motong, tapi paling tidak semoga teman-teman tergambar. Oh, semacam itu cara tutur, cara menjelaskan beliau Kanjeng Sunan Bonang kepada masyarakat saat itu. Lewat suluk-suluk beliau. Dan gaya semacam ini sebenarnya dekat dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Dari yang sifatnya lebih metafisik, lebih ke dalam, tidak fokus ke fikih. Makanya Islam lebih mudah masuk. Kalau dalam bahasa komputer ya lebih kompatibel dengan ajaran sebelumnya. Jadi gerbangnya lewat tasawuf. Ya nanti kalau sudah masuk kan menyertai. Untuk mendekat ke Allah perlu sholat. Ya nanti pelajaran sholat masuk. Untuk menata hati, berlatih pengorbanan, mungkin perlu zakat, perlu sedekah. Nanti ajaran zakat masuk. Dan itu yang dilakukan oleh para wali. Bahkan yang seni tadi, itu kan juga dimuati oleh dakwah-dakwah. Dimuati oleh ajaran-ajaran. Baik. Sekarang kita buka suluk yang sangat terkenal dari Kanjeng Sunan Bonang. Untuk bagian terakhir sesi kita tentang Sunan Bonang, yaitu suluk Wujil. Suluk Wujil ini tidak terlalu panjang sebenarnya. Cuma isinya dalam. Jadi isinya tentang hakikat dalam beragama. Ya tentu saja sebagaimana yang lain saya tidak bisa membaca semua. Semoga nanti kapan-kapan ada waktu kita bedah secara khusus suluk Wujil ini. Wujil ini nama seorang murid
dari Kanjeng Sunan Bonang. Jadi Wujil ini murid yang gelisah. Sudah sekian lama menjelajah cari ilmu ke banyak guru, tapi dia merasa belum apa-apa, ndak punya apa-apa, ndak dapat apa-apa. Maka menghadaplah dia ke Kanjeng Sunan Bonang yang kalau di suluk Wujil ini disebut dengan Ratu Wahdat. Oke ya, kita coba buka dari halaman awal suluk Wujil. Itu yang saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti ya bait urutannya. Saya mulai dari paling awal. Langsung terjemahannya ya bahasa Indonesia, biar yang tidak ngerti Jawa bisa menangkap. Yang tertarik dengan serat Wujil ini kamu googling lah. Sangat banyak orang sudah meneliti, memposting, bahkan sudah menerjemah plus kalimat-kalimat aslinya dalam bahasa Jawa Tengahan. Oke, yang pertama, inilah cerita si Wujil. Berkata pada guru yang diabdinya, Ratu Wahdat. Ratu Wahdat nama gurunya. Bersujud ia di telapak kaki Syekh Agung yang tinggal di desa Bonang. Ia minta maaf. Ia ingin tahu hakikat dan seluk-beluk ajaran agama sampai rahasia terdalam. Jadi bait pertama ini menceritakan adanya seorang murid bernama Wujil yang menghadap gurunya yang bernama Syekh Wahdat yang tinggal di desa Bonang. Tujuannya apa? Ingin tahu hakikat seluk-beluk agama sampai dalam. Nah, itu yang kedua kalimatnya Wujil. 10 tahun lamanya sudah Wujil berguru kepada sang wali, namun belum mendapat ajaran utama. Ia berasal dari Mojopahit, bekerja sebagai abdi raja, sastra Arab telah ia pelajari, ia menyembah di depan gurunya, kemudian berkata seraya menghormat minta maaf. Jadi Wujil ini aslinya dari Mojopahit. Sekarang berguru pada Sunan Bonang, Ratu Wahdat, sang wali yang tinggal di Bonang. Dia sudah ngaji banyak kitab-kitab, makanya sastra Arab dia sudah tuntas. Mungkin fikih-fikih kitab dasar cara beragama dia sudah ngerti semua, sudah ngajinya tuntas. Tapi dia merasa masih belum dapat apa-apa, belum mendapat ajaran utama. Maka dia nekat, protes, tanya, dan minta ke gurunya untuk diberi ajaran utama, seraya menghormat dan minta maaf. Dengan tulus, saya mohon di telapak kaki Tuan Guru. Mati hidup hamba serahkan. Sastra Arab telah Tuan ajarkan, dan saya telah menguasainya. Namun tetap saja saya bingung. Mengembara ke sana kemari, tak berketentuan. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak. Bosan sudah saya menjadi bahan tertawaan orang. Jadi ini yang pertama, si Wujil ini menyatakan pada Kanjeng Sunan Bonang, dengan tulus saya mohon guru, saya pokoknya pasrah hidup mati. Kalau yang semua Tuan Guru ajarkan, semua jenengan kajikan, yang sastra Arab tadi dalam bahasa Arab, saya sudah ngerti semua, sudah. Tapi kok masih tetap tidak tenang, saya masih bingung, rasanya masih melayang, belum mantap. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak, ini mungkin untuk menertawakan dirinya sendiri, bahwa selama ini aku ini koyo pelawak. Hidupnya membuat orang tertawa. Jadi dia hanya jadi bahan tertawaan orang. Bosan sudah saya, katanya Wujil.
Oke, ya Syekh Al-Mukarram, uraikan kesatuan huruf dulu dan sekarang. Yang saya pelajari tidak berbeda, tidak beranjak dari tatanan lahir, tetap saja tentang bentuk luarnya. Saya meninggalkan Mojopahit, meninggalkan semua yang dicintai, namun tidak menemukan apapun sebagai penawar. Jadi dia sudah menjelajah kemana-mana. Kemudian dulu dan sekarang dia sudah belajar macam-macam. Dan dia simpulkan ternyata tidak ada bedanya kok ajaran-ajaran dulu dan ajaran sekarang itu. Tapi semuanya dia tidak puas. Karena yang diajarkan hanya tatanan lahirnya saja, bentuk luarnya saja. Sampai dia meninggalkan Mojopahit, meninggalkan semua yang dicintai, tapi tetap belum menemukan yang memuaskan hatinya. Diam-diam saya pergi malam-malam, mencari rahasia yang satu dan jalan yang sempurna. Semua pendeta dan ulama hamba temui, agar terjumpa hakikat hidup. Akhir kuasa sejati, ujung utara selatan, tempat matahari dan bulan terbenam. Akhir mata tertutup dan hakikat maut, akhir ada dan tiada. Jadi ini si Wujil ini menceritakan susah payahnya dia mengembara mencari ilmu yang dalam, yang hakiki. Selama ini dia merasa hanya dapat ilmu-ilmu yang lahiriah saja, yang tidak mendalam. Semua pendeta, semua ulama dia temui. Sampai ke ujung utara, ujung selatan, sampai tua menjelang maut juga masih belum ketemu yang sejati. Itu yang kelima, dilanjutkan. Nah, ini kemudian responnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Bonang. Dari sini nanti dimulai petuah-petuah dari Kanjeng Sunan Bonang terhadap Wujil. Nanti di bagian akhir memang Kanjeng Sunan Bonang ini memerintahkan Wujil untuk menghadap Syekh Malaya. Syekh Malaya ini ya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi di bagian belakang serat Wujil ini nanti ada juga petuah-petuah nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang waktu itu disebut Syekh Malaya, berarti tinggalnya masih di Malaka. Kalau dalam ceritanya ya antara lain gurunya Sunan Kalijogo waktu bergeral Syekh Malaya dan di Malaka itu Nabi Khidir. Nah, ini jawabannya Sunan Bonang. Ratu Wahdat tersenyum lembut. Hai Wujil, sungguh lancang engkau. Tuturmu tak lazim, berani menagih imbalan tinggi demi pengabdianmu padaku. Tak patut aku disebut sang arif, andai hanya uang yang diharapkan dari jerih payah mengajarkan ilmu. Jika itu yang kulakukan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Sunan Bonang yang menerima Wujil yang gelisah ini tersenyum terus bilang, "Alah Wujil, sungguh lancang." Ini mungkin menyentil muridnya si Wujil. Tuturmu tak lazim. Ini kan si Wujil ini sudah bertahun-tahun belajar sampai pinter ngerti sastra Arab, merasa belum apa-apa. Terus protes ke Kanjeng Sunan Bonang. Katanya Sunan Bonang, tuturmu tak lazim, berani menagih imbalan tinggi. Kamu ini kayak orang nagih balasan dari pengabdianmu padaku. Tapi kalau logikanya bayaran, bahwa karena engkau nagih atau karena aku harus bayar atau karena kamu harus membayar ilmu diberikan, andai hanya uang yang diharapkan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Kalau urusannya bales-balesan, utang budi atau bayar-bayaran, perhitungan ekonomi, tidak ada gunanya aku tirakat Wujil.
Jangan pakai logika balasan imbalan dari pengabdian atau bayaran dari ajaran. Siapa mengharap imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, ia hanya memuaskan dirinya sendiri dan berpura-pura tahu segala hal. Seperti bangau di sungai, diam, termenung, tanpa gerak. Pandangannya tajam, pura-pura suci di hadapan mangsanya ikan-ikan. Ibarat telur, dari luar kelihatan putih, namun isinya berwarna kuning. Ini sindiran dari Sunan Bonang, mungkin juga untuk banyak di antara kita hari ini. Jadi siapa yang orientasinya uang, mengharapkan imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, mengharap imbalan uang itu, ya ndak selalu wujudnya uang, mungkin ingin dipuji, ingin ditinggikan, ingin dibesarkan, ingin diviralkan, yang sejenis itu. Jadi balasan-balasan artifisial duniawi. Kalau ada orang semacam ini orang hanya seperti orang ingin memuaskan dirinya sendiri. Orang ini seperti bangau di sungai. Bangau ya, kalau teman-teman bisalah membayangkan bangau yang kalau sore-sore itu biasanya diam di pinggir sungai, termenung, tidak bergerak, pandangannya tajam, pura-pura suci. Itu kan dia di pinggir sungai itu gayanya anteng, pandangannya tajam seperti orang termenung, tapi sebenarnya dia sedang nyari ikan. Begitu ada ikan lewat, ya langsung habis dimakan. Nah, itu disindir seperti ini oleh Sunan Bonang, bahwa orang semacam itu yo sebenarnya orang yang hanya pura-pura suci. Kenapa disebut pura-pura suci? Loh, kotoran batinnya kan jelas tadi. Ternyata dia berpamrih, tidak melihat manfaat ilmunya, tapi yang dia lihat adalah imbalan dari ilmunya terhadap dirinya. Nah, ini seperti burung bangau yang diam anteng di pinggir sungai, pandangannya tajam, seolah-olah sedang merenung, tapi begitu ada ikan lewat, ya langsung disamber ikannya. Bahkan katanya Sunan Bonang seperti telur. Telur itu yang luarnya putih, tapi ternyata isinya nggak putih, isinya kuning. Oke. Nah, terus yang ke-8, matahari terbenam. Malam tiba, wujil menumpuk potongan kayu, membuat perapian, memanaskan tempat pesujudan sang zahid. Di tepi pantai sunyi di Bonang, desa itu gersang, bahan makanan tak banyak, hanya gelombang laut memukul batu karang dan menakutkan. Kalau ini ilustrasi tentang situasi saat itu. Jadi ini ternyata disampaikan sore hari menjelang malam. Akhirnya malam tiba, ya wujil ngumpulin kayu dulu, bikin perapian. Apalagi situasinya dekat laut, biar tidak gelap. Oke, setelah semuanya beres, masuk ke bait ke-9. Sang Arif lembut berkata, "Wahai wujil, kemarilah." Dipegangnya kunci rambut wujil, selaya dielus-elus, tanda kasih sayangnya. "Wujil, dengar sekarang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikanmu." Saya langsung ke 10 ya, biar tidak salah paham. Dengan sangat hormat, wujil menyembah seraya mengatakan terima kasihnya kepada Sang Mahayogi. Wujil berkata, "Jangan Paduka, lebih baik hamba Sang Wujil sendiri yang masuk neraka." Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dengan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Jadi di bait yang ke-9 ini diawali oleh pernyataan sayangnya Sunan Bonang pada muridnya.
dielus-elus kepalanya, dipegang kucirnya. Bahkan Sunan Bonang bikin pernyataan ini, kalau hari ini dianggap kontroversial, tapi ini sebenarnya ungkapan sayang. Wahai Wujil, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, ini kan sedang siap-siap ingin ngajar wawasan yang dalam dan tinggi, yang bisa saja orang salah paham terus sesat. Tapi karena sayangnya Sunan Bonang, terus beliau bilang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikan tempatmu. Tak tanggung dosamu, katanya Sunan Bonang. Ini sebenarnya ekspresi sayang saja, tidak harus diartikan letter. Namun Wujil tidak salah, tidak kalah sayangnya kepada gurunya. Katanya Wujil, jangan Paduka, lebih baik hamba sendiri yang masuk neraka. Dua bait ini sebenarnya menunjukkan sebelum mengajarkan ajaran-ajaran level dalam, guru dan murid ini akhirnya sampai pada frekuensi yang sama. Ada di frekuensi cinta yang sama, di gelombang cinta yang sama. Jadi akhirnya dua-duanya sama-sama terbuka dan siap untuk menyampaikan ajaran yang kalau hari ini disebut ajaran rahasia. Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Itu diperjelas di kalimat terakhir di bait ke-10. Nah, kemudian bait ke-11 ini dari Suluk Wujil saya potong sampai bait 11 ya. Nanti kapan-kapan, entah waktunya kapan, kita bahas lagi kelanjutannya. Ingatlah Wujil, waspadalah, hidup di dunia ini jangan ceroboh dan gegabah. Sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan, asal-usul semua kejadian. Inilah jalan ma'rifat sejati. Ini nasihat paling awal yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Bonang adalah hati-hati hidup di dunia ini jangan sembrono. Mau ngomong apa, mau melakukan apa, mau nulis posting apa, gitu kalau pakai bahasa hari ini, dipikir dulu berkali-kali lipat. Karena kita ini manusia. Kalau tidak hati-hati, sangat mudah terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan. Makanya sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan engkau. Setinggi apapun makom kau capai lewat suluk tadi, meskipun sampai puncak, tetap saja harus kamu sadari engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan dirimu. Tugasmu apa? Kenali dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tuhan inilah asal-usul semua kejadian. Inilah jalan makrifat sejati. Jadi makrifat yang sejati itu diawali dari mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, akan kenal dengan Tuhan. Caranya macam-macam. Di Abdus Somad Al-Falimbani kemarin ini juga dijelaskan. Maksudnya mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi kesadaran kita akan diri kita pada akhirnya akan menghadirkan kesadaran akan Tuhan. Dan jangan salah, kalau sudah mengenal Tuhan, akan kenal hakikat hidup, dunia, dan alam semesta ini seisinya. Kenapa? Karena Tuhanlah asal-usul semua kejadian, asal-usul alam semesta. Inilah nanti yang dikenal dengan nama makrifat. Nah, ini di bait ke-11. Jadi, yuk kita potong di bait 11 dulu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin situasinya memungkinkan, forumnya memungkinkan, kita bedah lagi Suluk Wujil. Nah, terakhir saya ingin menyinggung sebentar ini. Ini lagu yang populer sekali, dikenal di mana-mana. Tombo Ati.
Ini memang kalau untuk Indonesia, untuk Jawa itu Sunan Bonang dipandang yang membawa syair ini yang sekarang jadi lagu. Meskipun sebenarnya 5 hal yang disebut Tombo Ati itu sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama. Misalnya yang terkenal sebenarnya syair ini berasal dari ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Ahmad atau yang dikenal dengan nama Abu Ishaq Al-Khawas, ulama dari abad ketiga Hijriyah. Kemudian syair ini juga tentang 5 hal ini juga disinggung juga kalau teman-teman pernah membaca kitab Al-Adhkar. Jadi isinya memang indah. Obatnya hati dari kegalauan, dari masalah, dari kesumpekan hidup itu ada 5. Yang nomor 1, maca Quran lan maknane. Itu dalam naskah aslinya yang bahasa Arab bunyinya qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa harus bitadabbur? Karena dengan merenungi maknanya akan ada banyak solusi kita dapatkan menghadapi problem-problem hidup kita. Insya Allah solusi-solusi itu akan bermanfaat. Makanya kalau hati sedang sumpek, sedang ruwet, ayo baca Al-Quran. Tapi plus maknanya juga. Kalau hanya membaca tanpa paham maknanya, yang manfaat ketentraman batinnya ada. Tapi lebih maksimal kalau bitadabbur. Nah, ada maknanya yang kemungkinan besar juga akan bermanfaat jadi solusi terhadap problem kita. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Sholat malam lah, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebenarnya menjelaskannya mudah. Di situ ada ketenangan, di situ ada kedekatan dengan Allah. Ketenangan dan kedekatan ini penting saat kita menghadapi masalah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, mujalasatus sholihin. Kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, tapi kalau kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga ketularan cahaya dari mereka. Kita sedikit-sedikit akan mendapat percikan cahaya dari mereka yang menerangi hati kita yang sedang galau, sedang gelap. Kadang-kadang kan kalau kita jejer ulama tertentu, jejer para solihin tertentu, ndak ngomong cuma jejer saja, kadang lihat fotonya saja, batin kita ikut tentram. Itu gunanya mujalasatus sholihin. Yang keempat, weteng engkang luwe. Perut yang jangan kekenyangan, kalau bisa lapar. Kholaul badan. Orang yang kekenyangan itu biasanya susah untuk berpikir aktif. Kadang-kadang kita itu kalau habis buka puasa kebanyakan makan, tarawih itu kan ngantuk. Tapi paginya enggak. Waktu kita puasa enggak terlalu ngantuk. Jadi perut jangan terlalu penuh itu penting. Demi apa? Aktivitas, kreativitas. Sekaligus tirakat. Ini gandeng dengan yang terakhir. Zikir wengi ingkang suwe. At-tadurru indas sahur. Di sepertiga malam yang terakhir, kita bermunajat mendekat ke Allah. Jadi 5 hal ini akan sangat membantu kita saat kita punya masalah, ada kegalauan-kegalauan dalam hidup kita. Termasuk hari ini nih kan kita sedang ada ujian berat dari Allah yang namanya pandemi COVID. Ayo kita hidupkan lagi 5 tips ini. Kita perbanyak ngaji sambil merenungi maknanya. Jangan lupa sholat malam. Berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian perbanyak puasa, kosongkan perut,
Dan yang terakhir, selalu ingat Allah, khususnya di sepertiga malam terakhir. At-tadarru' indas sahur. Nah, ini salah satu tinggalan dari Kanjeng Sunan Bonang yang ternyata juga masih banyak manfaatnya untuk kita hari ini. Maka monggo teman-teman yang masih punya gairah besar untuk mengkaji dan belajar, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan menggali khazanah-khazanah lama. Dari situ kadang-kadang kita ketemu mutiara-mutiara terpendam yang tidak terduga-duga. Termasuk dari Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Bonang ini. Hari ini kita tengok sedikit-sedikit muatan dari suluk-suluk beliau. Silahkan diperdalam, silahkan dilanjutkan untuk menggali lebih jauh.